Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gua di sini akan memberikan materi yang dimana materinya ini berhubungan dengan routing, lebih tepatnya routing statik ya. Biasanya sih di konten ini gua bakal lebih ke pakai Cisco Packet Tracer ya nanti. Tapi untuk selanjutnya sih gua nggak tahu. Jadi kita langsung mulai aja di tapi sebelum kita masuk ke bagian routing statik, kita akan mengenal yang namanya routing terlebih dahulu. Mungkin kayak penjelasan singkatnya apa ya. Untuk penjelasan singkatnya bisa kita lihat di slide berikut ini. Routing itu adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Dan routing ini juga dapat merujuk kepada sebuah metode penggabungan beberapa jaringan sehingga paket-paket data dapat dikirimkan dari satu jaringan ke jaringan selanjutnya. Jadi gini, routing itu digunakan biasanya untuk menghubungkan beberapa jaringan yang dimana jaringannya itu mempunyai alamat yang berbeda. Biasanya lebihnya ke IP yang segmennya berbeda, kayak misal 192.168.10.1 dengan 192.168.20.1. Dan untuk melakukan routing itu kita membutuhkan sebuah perangkat yang dimana perangkatnya itu adalah sebuah router. Untuk contoh routernya bisa dilihat kayak gini. Dan router tersebut akan menerima paket-paket yang ditujukan ke jaringan di luar jaringan yang pertama dan akan meneruskan paket-paket yang diterima kepada router lainnya sehingga sampai ke tujuan dari si paket tersebut. Atau bisa dibilang router itu yang menavigasikan dari kita ingin mengirimkan sebuah data, lalu router tersebut akan memberikan jalurnya ke tujuan data yang akan dikirim. Kayak gitulah istilahnya. Dan routing itu sebenarnya mempunyai dua jenis, yang dimana jenisnya itu adalah routing dinamis dan routing statik. Di sini gue akan menjelaskan yang lebih ke routing statiknya. Kita akan membahas sebuah routing statik. Routing statik adalah sebuah metode routing yang dimana si admin sendirilah yang mengkonfigurasi routing tersebut secara manual dengan mengisi tabel routing yang disediakan. Biasanya routing statik ini digunakan ketika kita ingin menghubungkan sebuah PC antar ruangan, tetapi dengan skalanya kecil, nggak sampai ke besar kayak data center ya. Biasanya sih skala kecil. Untuk analoginya bisa kita lihat seperti ini. Nah di sini seperti kita lihat kita punya misal kita punya dua ruangan, yang dimana ruangan satu mempunyai IP 192.168.100/24 dan di ruangan kedua mempunyai IP 192.168.200. Nah, di sini kan kita punya dua IP yang berbeda tuh. Nah, cara untuk menghubungkan kedua IP tersebut biasanya menggunakan cara routing. Nah, dikarenakan ruangan yang kita gunakan adalah ruangan yang sedikit dan tidak skalanya skala besar, kita menggunakan routing yang dimana kita bisa konfigurasi secara manual. Dan parameter yang digunakan pada routing itu terdiri dari destination, gateway, dan pref source. Destination itu merupakan alat tujuan dan biasanya diisi IP dan network mesh ke semua jaringan. Biasanya destinasi itu juga penting sih, lebih utama juga, karena
IP dan network mesh itu penting juga untuk menghubungkan ke jaringan-jaringan sih. Dan gateway itu berfungsi untuk menghubungkan lebih dari satu jaringan yang berbeda, biasanya seperti kayak gerbang masuknya sih, gerbang masuk yang dimana jadi misal IP 9210 dia mempunyai jalur masuk 10.1 yang dimana untuk mengirimkan data ke 192.168 misal 20.0 itu melewati gerbang dari si 192.168.22 seperti itu sih, kayak gerbang tol lah intinya, gerbang tol untuk menghubungkan jalur antar daerah. Yang ketiga, brief source atau source IP dari si paket yang akan meninggalkan si router. Terus distance atau jarak administrator dari router. Biasanya semakin dekat distance-nya, maka pengiriman datanya akan diprioritikan ke distance yang lebih dekat dari si tujuannya itu. Oke, di sini kita sudah mendengar ya penjelasan singkat apa itu routing sama routing statik, dan kita akan mencoba cara melakukan routing statik di Cisco Packet Tracer. Oke, di sini gue sudah menyiapkan 2 buah router, 2 buah switch, dan 6 buah PC, yang dimana masing-masing router itu akan gue isikan IP-IP yang berbeda. Untuk pertama kita akan menyambungkan kabel terlebih dahulu. Untuk kabel dengan device yang berbeda, kita akan menggunakan kabel straight seperti PC, nanti ke switch kita akan menghubungkannya dari PC 1, PC 2, dan PC 3. Sekarang kita akan menghubungkan dari si switch ke router. Sorry bentar. Seperti yang kita lihat, gua menggunakan router PTMT, yang dimana router PTMT itu merupakan router kosong yang bisa kita isi interface berjumlah 10 interface, dan itu pengisiannya bebas sih. Jadi lebih enak sebenarnya kita menggunakan router MT, lebih enak sih. Jadi kita nggak perlu harus ganti router semisal kita kekurangan interface di situ. Gua akan menggunakan kabel gigabit di sini. Gua akan menggunakan kabel gigabit 2 buah untuk nanti dari PC ke router satunya. Habis itu kita hidupkan. Yang ini juga sama. Kita matikan dulu powernya, lalu kita pasang kabel CGE atau gigabit Ethernet biasanya sebetulnya. Biasanya CGE itu untuk gigabit dan CFE itu untuk fast Ethernet, biasanya umum di sini. Kalau mau lebih mudahnya biasanya gitu. Terus setelah itu kita matikan, kita close. BT tadi sudah gue hidupin enggak? Oh belum. Gue hidupin dulu. Habis itu kita sambungkan kabel switch Giga Ethernet ke router dengan Giga Ethernet 1, biar sama sih sebenarnya. Yang ini juga Gigabit Ethernet 1 ke Gigabit 1 juga. Kita hubungkan antar PC. Udah. Sekarang
kita hubungkan ini ke router. Untuk device yang sama kita menggunakan kabel cross, dimana cross ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat device yang sama. Tapi sebenarnya untuk implementasinya sih untuk zaman sekarang itu perangkat device untuk jaringan itu sudah bisa mendeteksi sendiri. Jadi walaupun device atau perangkatnya sama maupun berbeda, itu menggunakan kabel cross atau straight itu sudah bisa di-connect, dikarenakan setiap device ini sudah bisa mendeteksi apa yang akan dipasangkan. Biasanya sih gitu. Lalu kita analogikan di sini untuk IP konfigurasinya, semisal kita akan menggunakan 192.168.10 2 aja ya, satu aja. Terus default gateway-nya kita akan buat 192.168.10.254. Untuk gateway-nya ini ya 10.254. Oke, sudah. Terus untuk selanjutnya kita akan menuju ke PC nomor 7. Kita setting IP-nya 192.168.10.2. Subnet masknya /24.2550. Gateway-nya sama 10.254. Terus PC 8 kita isikan 192.168.10.3. Subnet masknya sama /24, gateway-nya 254. Nah, di sini gua akan menggunakan CLI ya, bukan GUI. Untuk GUI besok kalau nggak gua buat lagi ya nyari di source lain sih. Kita cari gampangin dulu aja. Oke, kita enable. Terus kita ketik configuration terminal. Lalu kita cari interface dari switch ke router terlebih dahulu. Interface gigabit 10. Sudah masuk. Kita tambahkan gateway dari yang kita ketik di PC tadi, 192.168.10.254/24. Oke, sudah. Kita klik. Terus kita aktifkan kabelnya dengan mengetikkan no shutdown. Oke. Di sini kita sudah lihat menyala ya kabelnya. Terus setelah itu kita masuk lagi di interface satunya. Yang tadi kita gigabit 0 ya. Interface di 0. Masuk, kita tambahkan juga. Semisal untuk IP yang akan kita gunakan misal 10.10.10.1. Terus untuk subnet masknya kita buat /30, di mana 255.255.255.252. Alasan gue sih buat subnet masknya jadi /30 itu karena agar network kita itu sewaktu-waktu tidak bocor ke seorang user yang tidak dikenal, dan takutnya kalau user tersebut untuk mengubah konfigurasi dari wifi kita router kita, atau biasa disebut hacker. Terus sudah, untuk IP address-nya kita aktifkan no shoot. Ketika sudah, kita masuk ke PC selanjutnya. Lalu kita buat IP semisal 192.168.21
slashnya 24, kita ganti 192.168.20.254. Sudah. Terus PC 2 kita ubah lagi 22, slashnya 24, gateway-nya 254. Nah, sudah. Sekarang kita masuk ke routernya, masuk CLI, terus kita klik enable. N itu singkatan dari enable ya sebenarnya. Cuman dipersingkat aja, gue singkat aja biar gampang. Configuration terminal. Lalu masuk di interface si PC, si router ke PC. Interface gigabit 01, 10. Terus tambahkan IP 192.168.20.254. Ini gateway-nya ya. Sudah. Oke, terus kita aktifkan. Di sini sudah aktif juga. Terus kita masuk ke interface dari si antar router gigabit 0. Nah, kita tambahkan IP add 192.168.20. Sorry. Kita menambahkan IP yang sama dari situ ya. Kita IP add 10 2 255 252 itu jangan lupa /30 ya. Biasanya /30 itu dipergunakan oleh 2 user, 2 device. Jika semisal gua salah, mohon dikoreksi juga. Sehabis itu kita aktifkan no shoot. Oke, sudah. Keduanya juga sudah terhubung. Nah, di sini kita akan mempunyai sebuah kasus yang dimana ketika PC 6 dengan IP 192.168.10.1 dengan si PC 9 dengan IP 192.168.20.1, kita coba ping PC 6 ke PC 9 192.168.20.1 itu tidak unreach dikarenakan kita masih mempunyai sebuah session yang berbeda, segmen yang berbeda, dimana ini adalah 10 dan ini 20, dan cara satu-satunya dengan routing statik. Nah, kita kan tadi oke, sekarang kita akan menerapkan bagaimana cara routing statik tersebut. Yang pertama kita masuk CLI, exit dulu. Lalu habis itu kita ketik IP root. Nah, di sini IP root ini pertama kita isikan network address dari PC tersebut. Masuk dari network address itu adalah IP yang digunakan pada ketiga PC tersebut. IP network ini misalnya seperti 192.168.20.0. Nah, 0 ini artinya kita mencakup IP dari semua si PC tersebut. Lalu setelah kita memasukkan IP network, kita masukkan subnet masknya. Subnet masknya tadi 24 ya. Terus, nah di sini kita akan menulis IP selanjutnya, tetapi ini IP-nya istilahnya adalah IP next hop. Next hop itu jadi ketika kita seperti apa ya, kayak mengenalkan gitu loh, mengenalkan IP kita ke dalam wilayah kita. Jadi kayak si network ini akan kita kenalkan ke IP ini melewati jalur si IP ini, IP dari gigabit 0 ini tadi. Nah, si gigabit 0 tadi
kita kan mempunyai si IP 10.2, ya kan? Nah, kita masukkan IP next hop 10.2 ini ke dalam IP next hop si router 4. Jadi seperti ini, 10 10 10 2. Nah, kayak ini. Ya. Nah, di sini untuk melihat IP apakah sudah tercatat atau tidak, kita masuk di routing config routing static. Nah, di sini kita sudah melihat ya, network address 20.0 melewati si 10.2 ini. Jadi intinya kita akan mengenalkan IP ini ke PC area kita melewati si jalur gigabit 0. Seperti itulah konsepnya. Terus kalau kita sudah melakukan routing statik di router yang ini, sekarang kita lanjut ke dalam router yang ini. Sekarang kita keluar, kita ketik IP root, lalu kita ketikkan 192.168.10.0. Kita masukkan netmasknya juga 2/24 tadi. Nah, IP 10.0 itu dari si IP keseluruhan dari si PC ini. Itu 10.0. Terus untuk next hop-nya, nah, tadi kan gue sudah ngasih konsepnya. Jadi kita ingin mengenalkan IP ini ke dalam blok kita menggunakan jalur ini. Berarti kalau kita ingin mengenalkan IP dari si wilayah PC ini ke wilayah PC yang satunya, maka menggunakan jalur si gigabit 0 ini. Jadi IP dari next hop ini tadi 10.10.2, ini 10.1. Jadi kita akan menggunakan next hop di 10.1, 10 10 10 1. Nah, sudah kita cek di config lalu di static. Nah, sekarang kita sudah terhubung di 10.10.1. Nah, dengan demikian setelah itu kita cek terlebih dahulu. Jika semisal routing kita benar, maka ketika kita melakukan ping ke PC yang satunya, maka hasilnya adalah akan terconnected. Coba kita cek. Kita 21. Si RTO ya. Nah, di sini kita udah melihat si PC 6 ini udah terhubung ke PC 9. Kita cek lagi, ping sekali lagi 21. Nah, di sini kita terlihat ya, IP-nya sudah berhasil, dan kita coba ping ke IP yang satunya ke PC 6 ping 192.168.10.1. Nah, di sini kita udah terhubung. Nah, artinya routing statik di sini kita sudah berhasil. Nah, demikian juga kita ping ke PC 10 yang IP-nya 192.168.20.2. Biasanya seperti ini. Pertama dia request timeout itu karena dia masih menginisialisasikan si IP. Nah, sudah kan? Nah, berarti di sini bisa kita bilang routing statik yang sudah kita lakukan itu berhasil. Sebelum gua tutup videonya, gue punya sedikit challenge nih buat kalian. Jadi gini, kita kan tadi sudah menghubungkan antar PC dengan segmen network yang berbeda kan. Nah, ini baru antar PC. Nah, pertanyaan gue, bagaimana caranya satu blok PC ini bisa terhubung ke server dengan ping? Kita ping aja lah, lebih biar mudah aja. Terus PC ini juga bisa terhubung ke sini. Server juga bisa ke semua blok PC ini. Misal tadi
Ini kan dari si server mempunyai IP 10.1 dan si PC ini mempunyai IP 31. Nah, ketika kita ping dari ping 192.168.10.1, ini hasilnya bisa ke si server ini. Dan kita misal mempunyai PC 192.168.23, ketika kita ping dari sini ke sini atau sebaliknya, itu bisa terhubung seperti ini. Ini IP-nya 23 ya tadi. 192.168.23 kita ping. Nah, bisa. Terus dari ini 31, dari server kita coba ping 192.168.30.1, itu juga bisa sampai. Nah, ketika kita mencoba akses web 192.168.10.1, nah ini terakses. Nah, ini challenge saya bagaimana semua blok ini bisa terhubung dengan si routing statik ini. Oke. Nah, sekian dari video saya. Mungkin kalau semisal ada yang mau ditanyakan pasal routing statik, bisa ditanyakan nanti di kolom komentar ya, pastinya. Nanti kemungkinan gue akan kadang aktif YouTube juga, buka YouTube terus gue cek komentarnya, lalu bakal gue bales. Oke, sekian dari video saya. Semoga video ini dapat membantu kalian semua dalam belajar dan juga berlatih juga sih. Silakan like jika kalian mau, silakan like jika kalian suka, jika tidak suka juga nggak apa-apa, silakan. Konten ini cuman hanya untuk pembelajaran dan nggak lebih, juga untuk mencari AdSense juga sebenarnya kayaknya enggak. Menurut gue ini cuma buat konten belajar aja. Oke, sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.